kalian berdiri di depan sebuah bangunan megah, menatap kubah hijaunya yang ikonik. Namun semakin kita menatapnya, muncul rasa kekecewaan yang sulit untuk dijelaskan. Seolah-olah bangunan itu bukan dibangun dari beton dan baja, melainkan dari tumpukan janji yang dibiarkan membusuk selama bertahun-tahun. Selamat datang di Senayan, sebuah tempat yang secara konstitusi disebut sebagai rumah rakyat. Tapi bagi jutaan orang di luar sana, tempat ini lebih mirip dengan sebuah benteng yang memisahkan antara mereka yang membuat aturan dengan kita yang dipaksa menelan aturan itu bulat-bulat. Namun dalam pandangan SDM rendah, banyaknya masyarakat yang tidak percaya DPR bukan berarti serta-merta ingin menghancurkan negara, melainkan mengulas mengapa fenomena ini bisa terjadi, dan selalu bersarang sebuah pertanyaan yang paling mendasar. Kenapa banyak yang benci DPR? Kebencian terhadap lembaga ini bukan lagi sekedar tren musiman. Ia telah menjadi sebuah budaya, sebuah warisan yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kita membenci bukan karena kita kurang pintar untuk memahami politik, tapi karena kita terlalu lelah untuk terus-menerus dikhianati oleh harapan kita sendiri. Mengapa nama DPR selalu memicu api di kolom komentar? Mengapa setiap kali mereka mengetok palu, ada jutaan orang yang merasa martabatnya baru saja diinjak? Ini bukan sekedar politik praktis, ini adalah soal luka sosiologis yang tidak pernah dibiarkan mengering. Alasan pertama mengapa kebencian itu tumbuh subur adalah jarak. Secara teori, mereka adalah wakil, seseorang yang berdiri di sana karena suara kita, seseorang yang seharusnya membawa bau keringat rakyat ke dalam ruangan ber-AC itu. Tapi lihatlah realitasnya di tahun 2026. Begitu seseorang melangkah masuk ke gerbang Senayan, mereka seolah-olah masuk ke dalam dimensi yang berbeda. Mereka tidak lagi bicara bahasa kita, mereka bicara bahasa undang-undang yang rumit, bahasa diplomasi yang licin, dan bahasa kepentingan yang hanya dimengerti oleh sesama mereka. Ada tembok kaca setebal ribuan kilometer yang memisahkan meja makan mereka yang mewah dengan piring-piring plastik di pinggir jalan. Kita benci mereka karena mereka terlihat terlalu nyaman di tengah ketidaknyamanan kita. Kita benci karena saat harga beras merangkak naik, saat biaya hidup di tahun 2026 ini mencekik leher kelas menengah, mereka justru sibuk membahas tunjangan, renovasi gedung, atau studi banding ke negara-negara yang bahkan tidak tahu kita ada. Inilah ironi terbesarnya. Mereka disebut wakil rakyat, tapi seringkali bertindak sebagai wakil partai. Wakil dari mereka yang mendanai kampanye mereka, rakyat hanya dibutuhkan setiap 5 tahun sekali, seperti sebuah baterai yang dibuang setelah energinya habis diperas. Setelah itu, kita kembali menjadi statistik. Kita kembali menjadi penonton di luar pagar, melihat mereka berpesta di atas mandat yang kita berikan. Bagaimana mungkin kamu tidak membenci seseorang yang mencuri suaramu, lalu menggunakan suara itu untuk membuang kamu? Mari kita bedah apa yang mereka hasilkan di tahun 2026. Kita melihat rentetan undang-undang yang lahir di tengah malam, undang-undang yang diketok dengan terburu-buru, seolah-olah ada hantu yang mengejar mereka. Mengapa selalu ada penolakan? Karena rakyat mencium bau amis di setiap pasal yang ambigu, pasal-pasal yang memberikan karpet merah bagi eksploitasi, tapi memberikan jeruji besi bagi mereka yang kritis. Kita benci DPR karena mereka telah mengubah hukum menjadi sebuah alat, bukan alat untuk keadilan, tapi alat untuk pengamanan bagi mereka yang punya kuasa, dan pengamanan bagi mereka yang punya harta. Setiap ketukan palu di Senayan adalah sebuah gema yang merambat sampai ke rumah-rumah sempit di gang-gang Jakarta. Dan sayangnya, gema itu seringkali membawa berita buruk. Kita masuk bagian dalam yang lebih personal. Di sini, kita akan membedah gaya hidup yang memuakkan dan bagaimana institusi ini perlahan-lahan kehilangan jiwanya di mata publik. Pernahkah kalian merasa bahwa keadilan memiliki aroma? Di Senayan, aroma itu adalah campuran antara parfum mahal, jok kulit mobil keluaran terbaru, dan kertas-kertas laporan yang bahkan tidak pernah dibaca habis. Media sosial telah menjadi mata yang tak pernah tidur. Namun, alih-alih melihat kinerja, mata kita terus-menerus disuguhi pemandangan yang menyayat hati. Pamer kemewahan di tengah penderitaan. Kita benci DPR karena mereka gagal menunjukkan empati.
Mereka tidak menyadari bahwa di balik setiap gaya hidup glamor yang mereka tampilkan, ada jutaan rakyat yang sedang berhitung apakah uang Rp10.000 cukup untuk makan siang dan malam. Lihatlah barisan kursi kosong itu, kayu jati yang mahal dibalut dengan kain beludru, namun tak berpenghuni. Di saat undang-undang penting yang menyangkut hajat hidup orang banyak yang sedang dibahas, ruangan itu mendadak sepi seperti kuburan. Di mana mereka? Mungkin di ruang tunggu yang lebih nyaman, mungkin di lobi hotel berbintang, atau mungkin sedang tidur di balik layar ponsel mereka yang mahal. Inilah absensi hati. Kita membenci mereka karena mereka hadir secara fisik hanya untuk mengambil gaji, tapi absen secara batin saat rakyat membutuhkan perlindungan. Mereka mempermalukan jabatan bukan sebagai beban moral, melainkan sebagai privilege sosiologis, sebagai tiket emas untuk naik ke kasta yang tak tersentuh hukum. Mari kita bicara soal skandal. Di tahun 2006, kita tidak lagi terkejut melihat berita anggota dewan yang tersangkut kasus korupsi. Kita tidak lagi kaget melihat mereka keluar dari gedung merah putih dengan rompi orange dan senyum yang masih mengembang. Kita benci DPR karena mereka telah menormalisasi pengkhianatan. Mereka mengubah suap menjadi uang lelah, mengubah gratifikasi menjadi tanda terima kasih, dan mengubah korupsi menjadi biaya politik. Mereka membangun dinasti kecil di daerah pilihan mereka, memastikan bahwa kekuasaan hanya berputar di lingkaran keluarga dan kroni. Ketika seorang pencuri ayam dihukum bertahun-tahun, namun seorang pencuri negara yang duduk di kursi dewan mendapat potongan masa tahanan karena berlaku sopan atau sudah berjasa. Disitulah hukum mulai terasa mati, dan DPR seringkali dianggap sebagai rahim yang melahirkan ketidakadilan tersebut. Mereka membuat aturan yang memberikan celah bagi diri mereka sendiri untuk tetap selamat dari badai yang mereka ciptakan. Pada akhirnya, kebencian kita adalah bentuk cinta yang terbuka. Kita membenci karena kita pernah percaya. Kita marah karena kita peduli. Jika kita sudah benar-benar tidak peduli, kita tidak akan lagi turun ke jalan. Kita tidak akan lagi berteriak di media sosial. Kita hanya akan diam dan membiarkan negara ini runtuh dengan sendirinya. Di penghujung tahun 2026, pertanyaannya bukan lagi mengapa kita benci DPR, tapi apakah DPR masih punya nyali untuk mencintai rakyatnya. Gedung itu mungkin tetap akan berdiri tegak dengan kubah hijaunya yang megah, tapi tanpa kepercayaan kita, ia hanyalah sebuah monumen beton yang hampa, sebuah nisan bagi demokrasi yang gagal kita jaga bersama. Sampai kapan kita harus jadi penonton dalam drama pengkhianatan ini? Mungkin jawabannya tidak ada di tangan mereka yang duduk di dalam sana. Jawabannya ada di tangan kita, di jari-jari kita saat memilih, dan di suara kita saat menolak untuk diam. Karena sejatinya, dewan yang terhormat bukanlah mereka yang duduk di kursi empuk itu, melainkan kalian yang masih berani menuntut keadilan di tengah dunia yang makin gila. Politik bukan lagi soal adu gagasan, politik adalah soal adu editing. Kita membenci DPR karena kita merasa sedang menonton sebuah pertunjukan teater yang buruk setiap harinya. Mereka tiba-tiba muncul di pasar, memegang tangan seorang pedagang tua. Itu bukan ketulusan. Itu adalah produk dari konsultan komunikasi yang mahal, yang dibayar dengan uang yang mungkin seharusnya bisa membangun jembatan di desa terpencil. Kita hidup di era di mana engagement lebih penting daripada pencapaian. Mereka lebih takut kehilangan follower daripada kehilangan kepercayaan rakyat. Mereka membangun narasi bahwa mereka adalah pahlawan kesepian yang sedang berjuang di tengah sistem yang busuk. Padahal mereka adalah bagian dari mesin sistem itu sendiri. Mereka tidak lagi mencari solusi. Mereka hanya mencari persepsi. Karena di tahun 2026, kebenaran tidak lagi penting. Yang penting adalah siapa yang paling jago mengemas kebohongan menjadi cerita yang menyentuh hati. Jika kita membedah kursi-kursi di gedung itu, kita akan menemukan sebuah pola yang mengerikan, nama-nama yang sama, wajah-wajah yang memiliki garis keturunan yang identik. DPR telah berubah menjadi sebuah sistem kasta modern. Kita benci mereka karena mereka menjadikan jabatan publik sebagai warisan keluarga, seolah-olah kursi dewan adalah tata yang bisa diturunkan kepada anak, menantu, atau keponakan, seolah itu adalah harta karun pribadi. Mereka menutup pintu bagi anak-anak muda cerdas yang tidak punya nama belakang yang sakti. Bagaimana mereka bisa mengerti pedihnya pencari kerja di tahun 2026 jika jabatan mereka sudah dipesan bahkan sebelum mereka lulus kuliah? Kebencian kita adalah bentuk pertahanan diri.
Kita benci melihat institusi yang seharusnya menjadi harapan bagi mobilitas sosial justru menjadi tembok raksasa yang memastikan bahwa kekuasaan hanya milik mereka yang berdarah biru secara politik. Jadi ketika orang bertanya kenapa banyak yang benci DPR, jawabannya bukan karena kita ingin menghancurkan negara. Justru sebaliknya, kita membenci karena kita tidak ingin melihat negara ini habis dimakan oleh mereka yang mengaku sebagai penjaganya.